Seperti apa kisah perjuangan para siswa SDI Wolomage dalam menuntut ilmu di tengah keterbatasan? Apa pula upaya pemerintah menyelesaikan masalah ini? Saya akan berbincang dengan siswi SDI Wolomage, Beatrix da Silva Halo Beatrix, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Lalu ada Ketua Komite SDI Wolomage, sekaligus orang tua dari Beatrix, Franciscus Dose. Pak Franciscus, selamat malam. Malam, Mbak. Oke, nanti perbincangan kami ini juga akan menghadirkan Wakil Bupati ND Erikos Emmanuel Rede. Namun untuk saat ini saya mau ngobrol dulu dengan Pak Franciscus dan juga Beatrix. Saya ke Beatrix dulu ya. Beatrix, saat ini kelas berapa Beatrix? Kelas 5. Kelas 5, oke. Kelas 5, teman-teman di kelas 5 itu ada jumlahnya ada berapa semuanya? 7 orang. 7 orang ya? Termasuk Beatrix berarti 7 orang? Iya, Ibu. Bagaimana, sayang? Iya, Ibu. Oke. 7 orang. Kalau 7 orang ini di dalam kelas Beatrix ada berapa jumlah meja dan juga kursinya? Meja 3 dan kursi 3. Oh, meja hanya 3 dan kursi juga 3 ya? Iya, Bu. Nah, kalau tadi yang kita lihat duduknya berdesak-desakan, lalu kalaupun ada yang dapat meja, ada yang tidak dapat kursi, itu apakah itu terjadi di kelas Beatrix juga? Iya, Ibu. Iya. Iya, Kalau kondisi belajar seperti itu rasanya seperti apa, Beatrix? tidak layak. Tidak layak. Nyaman nggak tapi buat Beatrix dan teman-teman? Tidak. Oke. Nah, terus kalau belajar seperti itu, kondisinya berdesak-desakan dalam satu meja dan juga harus berdesak-desakan pakai kursi begitu. Belajarnya konsentrasi atau enggak? Tidak. Tidak ya? Ya, Ibu. Apa sih yang dirasakan kalau berdesak-desakan seperti itu, Beatrix? Susah. Susah ya? Ya, Ibu. Panas nggak? Panas. Panas. Oke, nah itu kalau misalnya sedang ada tugas atau sedang ada ujian, gimana caranya bisa ngerjain kalau kayak gitu, Beatrix? Susah. Susah ya? Ya, Ibu. Kalau pas waktu ada ujian atau ada tes begitu, gimana? Jadi tetap desek-desekan dan ngerjain ulangan bersama gitu ya? Ya, Ibu. Contek-contekan nggak nanti kalau kayak gitu? Tidak. Oh, tetap tidak ya? Oke, saya beralih ke Pak Franciscus deh kalau gitu. Ini Pak Franciscus adalah orang tua Beatrix, sekaligus Ketua Komite untuk SDI Wolomage. Pak Franciscus, jadi sebenarnya kondisi di SDI Wolomage itu seperti apa sih, Pak? Keadaannya SDI Plus Wolomage memang dalam keadaan rusak parah. Bangunan maupun meubilir yang dengan keadaannya memang sudah rusak semua. Oke, kalau untuk ketersediaan sarana belajar, bangku, kemudian meja, lalu papan tulis dan lain sebagainya seperti apa? Itu memang kalau soal meja kursi memang kurang, ada yang sudah seperti disampaikan itu atau yang sudah dalam satu kursi bisa duduk sampai 2-3 orang, dan yang lain biasanya bisa juga duduk di bawah tanah karena memang lantainya sudah rusak-rusak semuanya dengan batu dan tanah. Kondisi ini sudah berlangsung berapa lama, Pak Franciscus? Mau memasuki sekitar 10 atau 12 tahun. Oh. Yang selama ini sudah tidak diperhatikan. Karena memang bangunan yang ada sekarang itu dari 2009. Oke, jadi itu bangunan dari 2009 ya? Tapi begini, kondisi kerusakan bangunan, kondisi minimnya bangku dan juga meja itu sejak kapan? Ya, Mbak. Kerusakan bangunan dan juga minimnya meja kursi ini terjadi sejak kapan?
Apakah sejak 2009 juga Pak Fransiskus? Tidak, sudah mau masuki 10 tahun ke sini. Hmm, Itu memang sudah rusak. oke. Tapi kalau sudah 10 tahun berarti kan kalau sudah Iya 10 Mbak, kalau sudah 10 tahun berarti ada anak-anak yang memang sudah masuk sejak kelas 1 SD sampai dengan kelas 6, kemudian lulus kondisinya seperti ini ya Pak ya? seperti itu Mbak. Oke. Nah, ini di sana di bangunan SDI tempat Bapak bertugas sebagai komite itu ada berapa kelas, Pak? Kelas penuh, ada 6 kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6, Mhm. tapi ruangan yang ada itu cuma 5 kelas, tapi satunya tidak layak dipakai. Yang jadi dari 6 kelas itu dalam satu ruangan gandeng. Ada kelas 1 dan kelas 2 itu masuk dalam satu ruangan, hanya dipelet, ditutup dengan triplex satu lembar begitu. Oke. Itu gimana cara anak-anak bisa konsentrasi belajar, Pak Fransiskus? Ya, semenjak saya pantau itu memang kita harus menerima kenyataan seperti itu. Nah, dan memang bangunan yang sudah saya katakan yang dibantu itu di saat 2009, dan itu hanya kan mendapatkan 3 lokal. Nah, tetapi semenjak dari itu sampai hari ini kelihatan memang sudah belum ada Belum ada diperhatikan. lagi ya? Oke. Nah, pada saat bangunan itu juga yang dibangun 3 lokal itu memang swadaya penuh dari masyarakat, kerja jalan, karena memang kami menyangkut dengan akses juga menuju sekolah itu. Yang bangunan dibantu pada 2009 itu, Pak, itu memang sudah jalannya lewat pinggir kali. Di saat musim kemarau, jadi semua warga komite turun berbakti untuk membuka jalan supaya material bisa sampai di lokasi. Oh, oke. Oke, sebentar, saya mau konfirmasi dulu. Berarti untuk bantuan tahun 2009 itu bantuan untuk pembangunan sekolahnya dari pemerintah ya? Ya, dari pemerintah. Oke, tetapi untuk memastikan bahwa material bangunan bisa sampai ke sekolah, warga masyarakat saling gotong royong untuk membuka jalan, begitu? Iya, betul, Mbak. Oke, nah saya mau tanya dulu, ada total jumlah siswanya berapa di SDI, Pak? Bisa minta ulang, Mbak? Belum kedengaran. Total jumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 ada berapa? 49 orang untuk tahun ini. 48. Oh, 48 ya? Ya, Termasuk Beatrix ya? yang termasuk. Oke, nah itu kelas paling banyak di kelas berapa, Pak Fransiskus? Kelas 4 dan kelas 1. Oke. Nah, ini kalau kondisinya seperti ini, apa yang dikeluhkan oleh para siswa dan juga para orang tua terhadap Pak Fransiskus sebagai ketua komite? Memang keluhannya orang tua wali siswa memang mengharapkan supaya bagaimana untuk memikirkan sekolah itu bisa dibangun dengan sempurna dan melengkapi semua isi ruangan, supaya mereka bisa mendapatkan mata pelajaran, mendengar apa yang diajarkan oleh ibu guru, supaya mereka merasa nyaman dan aman. Karena dengan keadaan yang sementara ini, ketika musim hujan, apalagi di NTT selama ini tidak lama gempa. Ketika sementara ada di ruangan, mereka harus lari keluar. Oke. Bangunan yang sudah cukup parah. Bisa melihat di gambar mungkin yang sudah ini, di setiap sudut tembok sudah dipecah-pecah semua, bahkan ada lubang. Oke, jadi tidak hanya tidak nyaman, tetapi justru juga tidak aman ya Pak ya? Ya. Nah, Pak Fransiskus selama ini ada tidak murid yang akhirnya pindah sekolah gara-gara tidak tahan dengan kondisi sekolah, Pak? Ketika dengan gara-gara kondisi sekolah, kami menjadi kewalahan kekurangan siswa. Sudah terjadi perpindahan dari sekolah SD Impres Wolomage ke SD Impres Sanggo, hanya karena menurut siswa atau orang tuanya memang bangunan sudah tidak layak untuk anak mereka untuk datang sekolah di Wolomage. Oke,
Tapi kalau Memang untuk tahun-tahun kemarin kami punya siswa agak banyak, tetapi pelan-pelan mereka sudah berpindah ke sekolah lain. Nah, kalau untuk yang masih bertahan sekolah di SDI Wolomage, apa alasannya? Apa alasan Pak Fransiskus meminta Beatrix tetap sekolah di sana? Hanya karena alasannya saya sebagai ketua komite juga akan memperjuangkan supaya bagaimana sekolah itu bisa diperhatikan oleh pemerintah, Mhm, dibangun dalam waktu dekat dan secepatnya. baik, Ketika untuk tahun ajaran baru ini, mungkin saya bisa mendapatkan lagi murid-murid yang akan mendaftar di sekolah itu. oke. Nah, kalau kondisi guru-gurunya seperti apa, Pak Fransiskus? Kalau guru di komite di SD Impres itu sekolahnya saya itu, yang komite ada 4 orang, yang negeri 3 orang. Mhm, Yang satu itu memang komite tapi dia sudah diangkat menjadi P3K, baru diangkat. oke. Hanya belum ada SK, tapi dia sudah terjawab sebagai guru P3K untuk di sekolah saya. Eh, Secara jumlah, apakah memadai jumlah gurunya, Pak Fransiskus? Ya, Apakah secara jumlah sudah memadai jumlah gurunya? kalau menurut saya sebagai komite ya mungkin kalau guru kelihatannya masih kurang Masih karena kurang ya? kami ini membiayai guru komite itu sampai dengan 4 orang. Baik, Memang cukup besar. baik. Sedangkan guru PNS hanya 3 orang. Oke, saya sekarang mau tanya Pak Fransiskus. Ini kan kondisinya sudah seperti itu. Anda sendiri sudah bilang ini sudah sangat lama tidak layak. Apa saja cara yang sudah dilakukan oleh Pak Fransiskus dan mungkin juga pihak sekolah dan orang tua murid lain untuk meminta bantuan pemerintah selama ini? Saya bisa menyampaikan kebetulan komite saya terpilih Bu baru masuk 2 bulan. Mhm, Selama ini masih di orang-orang yang lain. Termasuk saya terpilih ini 2 bulan karena komite terpilih di tahun kemarin sudah menjadi almarhum. mhm. Makanya saya terpilih sebagai komite di sekolah itu baru 2 bulan. Oke, Dan dengan adanya saya terpilih, saya sudah berusaha memintakan kepada semua orang tua wali untuk menyumbang kursi. Masing-masing satu, tapi ternyata saya pribadi sendiri yang saat terpilih saya sudah menyumbang kursi 2 biji dan yang ada sekarang selama 2 bulan baru terkumpul 6 biji. 6 biji ya. Oke. Ya. Kalau bantuan untuk pemerintah, bantuan dari pemerintah apa yang sudah diupayakan? Kalau bantuan dari pemerintah untuk selama ini belum ada. Belum ada. Tapi Pak Fransiskus sudah berusaha untuk meminta bantuan pemerintah ya? Masih dalam perjuangan yang karena baru terpilih, baru selama 2 bulan, jadi masih ada proses semua perjalanan ini. Selama ini yang dikontak siapa saja, Pak? Ya, Selama ini yang dikontak siapa saja? yang maksudnya bagaimana, Mbak? Yang dikontak untuk dimintai bantuan, apakah dari Dinas Pendidikan, dari Bupati, atau dari siapa lagi? Ya, kalau ke dinas memang saya belum pernah lakukan. Hanya sudah pernah dilakukan ketua komite yang terdahulu Baik, untuk meminta supaya ada perhatian, tapi sampai hari ini belum terjawab. Kalau dengan masalah saya belum. baik. Hanya mungkin lewat pemerintahan di desa yang terdekat itu mungkin sudah. Oke, Pak Fransiskus, setelah jeda iklan ini, kita akan berbincang dengan Wakil Bupati ya Pak ya, Pak Erikos Emmanuel Rede. Nanti coba Pak Fransiskus dan Beatrix sampaikan bagaimana kondisi di sana.